Film propaganda Jepang edisi Kabar Daitoa tanggal 19 Februari 1943 menghadirkan 5 suguhan berita visual yang bertujuan membentuk citra kejayaan Jepang di kawasan Asia selama Perang Dunia II. Disajikan dengan komentar berbahasa Indonesia, film ini merupakan bagian dari upaya propaganda besar Jepang untuk membangun gagasan Asia Timur Raya dan menanamkan kesetiaan di wilayah yang mereka duduki. Film dibuka dengan emblem bertuliskan huruf Jepang dan slogan yang kuat. Terima kasih Tuhan, Asia kembali ke Asia. Mari bekerja sama untuk mewujudkan Asia Timur Raya. Sebuah pesan yang dimaksudkan untuk menggugah keyakinan bahwa Jepang bukan penjajah, melainkan pemimpin baru Asia. Segmen pertama menampilkan sebuah upacara besar untuk mengenang para tentara Jepang yang gugur dalam pertempuran di Palembang, Sumatera Selatan pada 14 Februari 1942. Upacara peringatan ini diselenggarakan di kota Palembang pada 14 Februari 1943, tepat 1 tahun setelah Jepang berhasil merebut kilang minyak dari tangan Belanda. Adegan diawali dengan kedatangan rombongan otoritas militer Jepang yang tiba menggunakan mobil menuju lokasi peringatan. Upacara kemudian dimulai dengan bunyi tiupan klakson militer, disusul barisan prajurit Jepang, serta gadis-gadis Indonesia berseragam yang memberikan hormat. Di sebuah kuil Shinto sederhana, seorang pendeta memimpin ritual penghormatan bagi para tentara yang tewas. Satu persatu nama mereka dibacakan, sementara kotak persembahan berisi foto para korban diletakkan di atas meja upacara. Kamera juga menyorot wajah para prajurit muda yang menyimak dengan penuh haru, diiringi latar siluet pepohonan kelapa di tepi pesisir yang menambah kesan khidmat suasana tersebut. Semua direkam dengan citra penuh kehormatan, menggambarkan Jepang sebagai bangsa yang menghargai pengorbanan tentaranya. Segmen kedua beralih pada unsur budaya. Sebuah orkestra gesek Jepang memainkan musik yang mengiringi seorang pemain xylophone dalam solo instrumental. Perpaduan alat musik ini disorot sebagai simbol harmoni budaya dalam keluarga besar Asia Timur Raya. Segmen ketiga menampilkan demonstrasi massal di Shanghai. Kerumunan besar memenuhi jalan-jalan dengan spanduk, bendera Jepang, dan bendera Republik Tiongkok Nanking, pemerintahan kolaborator pro-Jepang. Seorang pejabat memberikan pidato berapi-api di depan massa sebelum pawai besar digelar melintasi pusat kota. Visual ini mempertegas kesan dukungan rakyat Tiongkok terhadap Jepang. Segmen keempat memindahkan fokus ke garis depan Perang Pasifik. Kamera mengikuti pesawat pembom Betty Jepang yang lepas landas dari pangkalan Rabaul menuju Kepulauan Solomon. Pengambilan gambar dari kokpit memperlihatkan hamparan kepulauan yang dikelilingi terumbu karang, sementara kopilot dan operator telegraf bekerja dengan peta dan perangkat sinyal. Potongan visual heroik ini dimaksudkan untuk menunjukkan keperkasaan udara Jepang. Segmen terakhir menyorot operasi kapal induk Jepang di Samudra Hindia. Para pilot bersiap di dek kapal induk, menerima pengarahan terakhir sebelum terbang. Satu persatu, pesawat tempur Zero lepas landas dari dek kapal, membentuk formasi dan hilang ke langit lautan. Namun, di balik gambaran spektakuler ini, perlu diingat,
Seluruh tayangan adalah bagian dari propaganda perang. Visual, narasi, dan pesan didesain untuk menguatkan pengaruh Jepang di wilayah Asia, termasuk di Hindia Belanda, yang pada masa itu baru saja jatuh ke tangan Jepang. Kini berpuluh tahun kemudian, rekaman ini menjadi dokumen sejarah yang penting. Bukan untuk memuliakan perang, tetapi untuk memahami bagaimana propaganda bekerja membentuk persepsi rakyat, politik, dan kekuasaan. Saudara, tetaplah bersama kami. Saksikan tayangan selengkapnya dan temukan berbagai cerita menarik yang telah kami siapkan khusus untuk Anda. Jangan lewatkan, karena setiap detiknya menghadirkan informasi dan wawasan yang sayang jika dilewati. Alhamdulillah, Asia sekarang telah dikembalikan kepada bangsa Asia. Marilah kita bekerja untuk persatuan bersama di Asia Timur Raya ini. Tanggal 14 bulan 2 tahun yang lalu, barisan payung dari Angkatan Darat Nippon turun dari udara ke darat Palembang. Dan tentara musuh yang bertempat di situ dibinasakan belaka atau ditangkap oleh tentara Nippon. Hari ini sama juga dengan tanggal 14 bulan 2, di mana soldadu-soldadu dan orang-orang preman bangsa Nippon melakukan upacara cara Nippon untuk merayakan arwah soldadu-soldadu yang meninggalkan nyawa di medan perang pada waktu perlawanan kedapatan pada hari itu. Barisan udara yang baru saja datang dari Nippon pun mengambil bagian dalam upacara itu. Anak-anak Indonesia, besar kecil, semua menengok upacara Nippon itu dengan mata yang permai. Semua orang Indonesia makin lama makin bertambah mempunyai kepercayaan pada negeri Nippon setelah melihat keadaan negeri sendiri yang dibuka dan didirikan oleh tentara Nippon.
Sesudah rakyat Tiongkok berbangkit akan membinasakan Amerika Inggris dan mendirikan Asia untuk bangsa Asia, maka penduduk-penduduk Tiongkok yang menunggu-nunggu hari ini semuanya bercampur dengan kegembiraan dan kegirangan. Lihatlah penduduk-penduduk dalam kota Shanghai ini. Mereka itu melakukan pertunjukan berbaris-baris di dalam kota itu sambil berteriak-teriak, hancurkan musuh, dirikan Asia yang baru. Di Lautan Teduh di bagian selatan, pasukan udara Nippon selalu berlawan dengan pasukan udara Amerika. Di udara di atas Pulau Salomon, pesawat-pesawat terbang Nippon, burung Raja Wali, terbang menuju arah ke selatan untuk menahani pergerakan musuh. Siang dan malam berulang-ulang penyerangan barisan udara Nippon menghujani bom ke atas pangkalan udara musuh. Meskipun ada perlawanan mati-matian dari pihak musuh kedapatan, penghasilan peperangan yang gilang gemilang itu makin lama makin bertambah besarnya. Lain daripada itu, tenaga pasukan udara Nippon diperluaskan ke lautan India berwujud untuk memutuskan nafas dari pihak Inggris. Demikianlah keselamatan dari Asia Timur Raya dapat dipertahankan oleh pihak Nippon.